Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak ustadz semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustadz semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pembelajaran. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada hamba dan anugerahkanlah kepada hamba pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustadz semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga. Adapun pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah, yang pertama, kita akan mereview soal latihan pertemuan yang lalu. Yang kedua, anak-anak ustadz, insya Allah kalian akan mampu untuk mengkonversikan besaran turunan. Dan yang ketiga, akan melakukan pengukuran dengan alat ukur. Baiklah, kita langsung saja mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustadz yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu ataupun pada pertemuan lalu ustadz telah memberikan sebuah soal, ya, di mana soalnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah: 1. Nyatakan 200 meter dalam milimeter dan desimeter. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas materinya. Nah, jika anak-anak ustadz mau lebih paham lagi, maka anak-anak ustadz bisa memutar kembali video pertemuan sebelumnya. Insya Allah dengan berulang-ulang, maka anak-anak ustadz akan lebih paham lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, jadi seperti pisau. Pisau semakin diasah akan semakin tajam. Demikian juga diri kita. Jika kita terus mengasah, terus mengulang, insya Allah mudah-mudahan kita juga akan lebih paham. Baik, langsung saja anak ustadz. Ya, yang pertama ini soal nomor 1, memang ada dua pertanyaan, ya, 1A dan 1B. Yang 200 meter ke milimeter ini lambang meter M, milimeter mm. Nah, dari meter ke milimeter menuju milimeter berarti turun berapa tangga, nah Ustadz? Atau naik? Turun, ya, turun 3 tangga. Maka dikalikan 10 pangkat N sama dengan 10 pangkat 3. Kenapa 10 pangkat 3? Karena tadi tangganya turun 3 angka. Nah, maka 10 pangkat 3 itu hasilnya 1000. Atau Ustadz memberikan cara, ya. Nah, kita bisa lihat tangganya. Lihat seperti tangganya, ya. Dari meter ke milimeter. Nah, 1, 2, 3, ya. Turun 3 tangga. Kita lihat lompatnya, jangan dihitung dari meternya, lihat lompatnya. 1, 2, 3. Nah, cara mudahnya, yang nolnya 3 berarti itu angka berapa? Nolnya 3, kalau nolnya 1 angka 10, ya. Nolnya 2 angka 100. Nolnya 3 berarti angka 1000, berarti dikali 1000. Nah, anak ustadz perhatikan lagi, ya. Kenapa dikali? Karena tadi tangganya turun. Kalau tadi naik tangganya, ya, berarti dibagi. 200 dikali dengan 100, ya. Ini 200 dikali dengan 1000. Afwan, ya, 1000, ya. Berarti 200 dikali 1000, ya, hasilnya 200.000. Untuk perkalian 0, anak-anak ustadz, ya, ustadz ingatkan saja cara mudahnya. Untuk angka 0, simpan saja nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya ada 5. 2 dikali 1 hasilnya 2. Berarti
200.000. Nah, kalau kita mengubahnya dalam notasi perpangkatan, ya. Nah, ini duanya letakkan di sini, duanya. Ya, ini bilangan bulatnya. Nah, untuk nolnya berarti itu sebagai pangkat. Berapa jumlah nolnya, itulah jumlah pangkatnya. Kita hitung. Tadi berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 10 pangkat 5. Ya, itulah hasilnya. Ini dalam bentuk notasi pangkat, ini dalam bentuk bilangan bulat. Paham anak-anak Ustadz semua? Nah, insya Allah paham ya. Kalau belum paham nanti bisa ulangi lagi video ini. Tapi insya Allah Ustadz yakin mudah-mudahan anak Ustadz semuanya paham. Kita lanjutkan. Nah, yang B 200 meter ke desimeter. Nah, seharusnya anak Ustadz ini semuanya sudah hafal ya tangganya itu dari kilometer ya, hektometer, turun lagi dekameter, turun lagi meter, turun lagi desimeter, turun lagi sentimeter, turun lagi milimeter. Itu anak Ustadz wajib sudah hafal karena itu ya materi SD. Kalau belum hafal, ayo hafal sekarang. Tidak ada kata terlambat ya. Baik. Dari 200 mm ke desimeter naik atau turun anak Ustadz? Meter ke desimeter. Tuh, turun. Turun berapa tangga? Turun 1 tangga. Masya Allah, cerdas sekali ya. Jadi dari meter menuju desimeter turun 1 tangga. Kalau turun berarti dikali atau dibagi? Dikali ya. Kali berapa? 10 pangkat N. Kalau turunnya 1 tangga, cara cepat yang tadi Ustadz sampaikan, kalau turunnya 1 berarti nolnya 1. Yang nolnya 1 angka berapa? Angka 10. Berarti 200 dikali dengan 10 hasilnya 2000. Sama seperti tadi. Kalau perkalian 0, nolnya disimpan saja. Nolnya ada 3. 2 kali 1 berapa? 2. Tambahkan nolnya 3 tadi. Jadi berapa? Jadi 2000. Ya. Nah, 2000 sama dengan dalam notasi perpangkatan, jadi 2-nya diletakkan kemari. Nolnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3 desimeter. Bagaimana anak Ustadz? Paham ya? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, ada sedikit yang harus dibahas, yang juga termasuk kita bahas hari ini. Apa itu? Konversi besaran turunan. Kalau tadi kan konversi besaran pokok ya. Ya, meter kan besaran pokok. Kalau desimeter ini sama besaran pokok, hanya satuannya beda. Dalam SI kan meter ya, desimeter ini bukan SI, SI-nya meter. Nah, itu besaran pokok. Sekarang kita besaran turunan bagaimana? Contoh ya, agar anak-anak Ustadz lebih paham. Kecepatan ini kan besaran turunan ya, maka kecepatan kendaraan nilainya 36 km per jam ya. Nah, dari kilometer per jam ini ubahlah dalam meter per sekon. Nah, baik, berarti anak Ustadz kilometer per jam diubah ke meter per sekon. Perhatikan, 36 km per jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Ini dalam matematikanya seperti itu ya. Nah, anak Ustadz, ternyata kecepatan ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu. Dari mana kalau Ustadz tahu ya? Iya, dari kilometer. Kilometer itu besaran panjang. Tadi udah kita bahas. Jam besaran apa? Besaran waktu. Nah, berarti kilometer ubah ke meter, jam ubah ke sekon sesuai dengan pertanyaannya, ya. Sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kilometer ke meter kali atau bagi? Kali, ya. Dari kilometer ke meter turun ya. Turun berapa tangga? Anak Ustadz pasti sudah hafal insya Allah. Dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Nah, yang turun 3 tangga, yang nolnya 3, berarti angka berapa anak Ustadz? Angka 1000. Anak Ustadz semakin pintar insya Allah ya. Dari jam ke second ya. 1 jam berapa second? Second itu sama dengan detik ya anak Ustadz ya. Second, detik itu sama. 1 jam anak Ustadz pasti sudah hafal insya Allah. Berapa? 3600 second. Kenapa ini dibagi? Iya, karena km per jam ya kan? Kilometer per jam. Ini per juga berarti jam ini berapa? 3600 second 1 jam ya. Nah, per 3600. Nah, ini 36
0 bisa dihabiskan karena pembagian ya. Coret nolnya 2, tinggal 10/36. Nah, ini 36 sama 36 bisa dibagi, habis ya. Nah, berarti 36 bagi 36, habis hasilnya 10 ya. Ini dia hasilnya 10. 36-nya habis, tinggal 1 kali 10 meter per sekon. Bagaimana anak Ustadz? Paham? Insyaallah ya. Insyaallah paham. Nanti kalau kurang paham nanti bisa diulangi lagi video ini. Nah, ini sebagai latihan anak Ustadz ya, latihan. Silakan ditulis soalnya, nanti dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Di nomor Ustadz masih ingat semua nomornya kan? Ya, jangan ingatnya duit aja nah Ustadz ya, ingat nomor gurunya ya. Nomor gurunya apa? 0813 70 44 8336 ya. Sekali lagi Ustadz bacakan yang belum hafal nomor Ustadznya, 0813 70 44 8336. Kirimkan satu soal ini ke nomor Ustadz. Ini cuma satu soal ya, jangan sampai nggak kumpul, cuma satu soal ini Ustadz kasih ya. Apa soalnya Ustadz? Mudah sekali, ini dia. 72 km per jam ubahlah ke meter per sekon. Optionnya boleh tulis Ustadz? Boleh tulis, boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Yang penting nanti buat caranya dan hasilnya ya. Nah, 72 km per jam ubah ke meter per sekon, sama seperti yang tadi ya, cuman angkanya beda. Ini 72 km per jam. Baik anak Ustadz, kita lanjutkan ya. Nah, soalnya sudah dituliskan. Nah, baik, langsung kita ke pembahasan inti kita, yaitu alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama kita bahas adalah mistar. Insya Allah mistar ini adalah alat yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mistar ini nama lainnya apa nah Ustadz tahu? Namanya siapa, nama orang? Bukan, mistar ini adalah roll ya. Mistar ini adalah roll ya, untuk mengukur panjang. Nah, ini dia. Bagaimana cara menggunakannya? Insya Allah anak Ustadz semua udah paham lah menggunakannya ya. Mana yang benar posisinya? Mana yang benar? Apakah ini, atau itu? Yang benar dari atas, jangan dari samping. Nanti pembacaannya beda ya. Mistar mempunyai tingkat ketelitian. Ketelitiannya berapa? 0,1 cm. Loh Ustadz, ini kok 1? Iya, satuannya beda nak. 0,1 cm bisa diubah ke milimeter. Berapa hasilnya? 1 milimeter. Dari sentimeter ke milimeter kan dikali berapa? Kali 10. 0,1 kali 10 1 ya. Pahim tum? Pahim nah insyaallah ya. Kita lanjutkan. Alat yang kedua adalah jangka sorong ya. Jangka sorong ini ya adalah alat yang digunakan biasanya mengukur sisi luar atau dalam. Misalnya apa? Misalnya si bendanya pipa misalnya, atau benda yang berbentuk seperti ini ya. Ini alatnya, dan ini adalah benda yang diukur. Ini alat ukur apa sebenarnya Ustadz? Besaran apa? Besaran panjang, karena satuannya lihat nih sama-sama sentimeter, milimeter dan lain-lain ya. Baik, bagian-bagian dari jangka sorong, ada rahang tetap atas ya. Ini apa? Rahang tetap bawah ya. Ini bisa mengukur juga untuk kedalaman bendanya, bagian dalam benda ya. Ini juga mengukur luar bendanya. Pahim Tom? Pahim nah. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk jangka sorong memiliki skala. Skalanya ada dua nak. Skala apa? SU dan SN. Apa SU? SU skala utama. SN apa? SN? SN skala nonius. Pahim? Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Inilah namanya jangka sorong. Nanti kalau kita masuk sekolah, kapan masuk sekolahnya? Insyaallah doakannya secepatnya ya. Berdoa terus. Kita akan praktek insyaallah. Kalau ini Ustaz jelaskan aja hari ini ya. Baik, nah bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Nah, apakah langsung nih alatnya ini langsung nampak angkanya? Misalnya ini langsung oh dia 4 cm. Tidak anak Ustaz. Ada caranya untuk mengukur ya jangka sorong, ada langkah-langkahnya ya. Langkahnya bagaimana? Seperti ini. Ada 3 langkah membaca hasil pengukuran, membaca HP, handphone, bukan handphone ini. HP ini hasil pengukuran ya. Langkah yang pertama ya, langkah yang pertama apa nah Ustadz? Ini Ustadz ganti. Ini salah tulis ya. Langkah ya. Langkah yang pertama menentukan SU. SU itu apa tadi anak Ustadz? SU skala utama. Langkah kedua apa? Langkah kedua menentukan
SN apa itu? Skala Nonius. Nah, langkah kedua tadi jangan lupa dikalikan dengan ketelitian. Nah, jangka sorong punya berapa ketelitiannya? Ada nggak tadi disebutkan di sini? Nah, ini dia. Jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm. Ustadz, apakah boleh milimeter? Boleh saja. Tetapi yang sering digunakan dalam soal itu 0,01 cm. Ini dihafal nak ya. Ketelitian alat jangka sorong 0,01 cm. Nah, berarti nanti hasilnya kalikan dengan ketelitian. Langkah ketiga bagaimana Ustadz? Menjumlahkan langkah 1 dan langkah kedua. Nah, untuk lebih memahaminya perhatikan contoh berikut ini. Biar anak Ustadz lebih paham ya. Baik. Pembacaan skala jangka sorong. Nah, yang atas tadi ini semua dari 0, yang atas ini nak ya. Ini 0 terus yang atas nih bagian atas ya, itu namanya skala utama. Skala Nonius yang mana Ustadz? Ini yang bawah, yang kecil-kecil di bawah. Ya. Baik, ini benda yang kita ukur. Nah, kita akan lihat bagaimana pengukurannya. Nah, ini dia. Lihat benda ini sedang diukur. Kita akan membaca skalanya, berapa hasil pengukurannya. Nah, lihat anak Ustadz ya. Ini skala utama, ini skala Nonius. Bagaimana cara membaca skala utamanya? Lihat. Skala utama dibaca ketika berhenti 0 skala Nonius. Ini skala Nonius yang bawah ya, yang bawah skala Nonius. Skala Nonius 0-nya berhenti di sini, maka itu sebagai apa? Sebagai pembatas nilai skala utama. Ya, pembatas nilai skala utama. Berarti ini 4 Ustadz. Ya, 4 memang, tapi ada komanya. Kenapa ada koma? Karena harus tepat berhenti ya sebelum ini 0 pada skala Nonius. Ini 4,1. Ini 4,2. Boleh 4,3? Enggak boleh. Tidak boleh melewati batas skala Nonius. Ya, berarti SU-nya skala utamanya 4,2. Baik, kita buktikan benar nggak ya yang dibilang Ustadz? Benar ya, 4,2. Ada paham mana Ustadz? Untuk skala utama yang atas, paham ya? Sekarang membaca skala Nonius yang bawah. Bagaimana anak Ustadz? Nah, begini. Untuk membaca skala Nonius, lihat ya, yang skala utama yang atas itu tepat lurus berimpit dengan skala Nonius yang bawah. Pas lurus sekali, tidak ada selang-seling. Kalau ini kan 5/2 seling, ini selang-seling, 6/4 bawah selang-seling ya, selang-seling. Ini yang pas lurus, ya, yang pas lurus. Berarti itulah nilai skala Nonius. Berapa yang ditunjukkan pas lurus, tepat berimpit lurus? 5 ya, berarti skala Noniusnya 5. Sekarang kita lihat. Nah, Ustadz, kenapa nih 0,05? Tadi kan katanya 5. Jangan lupa, ini langkah kedua, menentukan SN-nya dikalikan dengan ketelitian jangka sorong 0,01 ya. Nah, jadi di sini 0,01 dikali dikali dengan berapa tadi? 5 ya. Hasilnya 0,005. Langkah ketiga apa ya selanjutnya? Menjumlahkan apa? Langkah 1 dengan langkah 2. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan apa namanya ini? Pecahan desimal, sejajarkan koma. Ingat anak Ustadz kan pelajaran SD bagaimana menjumlahkan pecahan desimal, sejajarkan koma. 0 tambah 5, 0 tambah 2, 0. 4, ini komanya sejajar ya. Ini sejajar komanya. 4 tambah 0, 4. Jadi jawabannya 4,25 cm. Bagaimana anak Ustadz? Paham? Kalau tadi kurang paham nanti bisa ulangi lagi video ini ya. Selanjutnya kita masuk ke mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup apalagi Ustadz? Nah, mikrometer sekrup sama juga alat ukur ya. Alat ukur apa dia? Biasanya mikrometer sekrup ini ya mengukur diameter atau ketebalan benda yang kecil. Jadi bendanya tuh, nah anak Ustadz, diletakkan di sini ya, anak Ustadz ya. Nah, di sini nanti dia bisa digeser-geser, melalui sini bisa digeser sampai akhirnya dia terjepit di sini dan kita bacanya di sini. Nah, apakah sama anak Ustadz seperti jangka sorong tadi? Hampir sama, bahkan mirip. Cuman bedanya cuman letaknya aja, ya.
Nah, ini namanya skala utama, yang ini nah Ustadz ya. Yang ini namanya skala nonius, sama seperti jangka sorong. Sekarang kita akan lihat contohnya agar lebih paham ya. Nah, kalau tadi ketelitian jangka sorong 0,01 cm, berarti kalau mikrometer sekrup berapa ketelitiannya? Sama-sama 0,01, cuma beda satuan. Kalau tadi jangka sorong 0,01 cm, kalau mikrometer sekrup 0,01 mm ya. Dihafal anak-anak Ustadz. Nah, kita akan lihat bagaimana membacanya ya. Nah, ini dia. Ini skala utama anak Ustadz ya. Dan ini skala nonius. Bagaimana cara membacanya? Ini benda sudah masuk di sini, sudah terjepit bendanya ya. Nah, tinggal kita mengukur, melihat hasil pengukurannya. Ini skala utama SU, ini SN. Bagaimana cara menjumlahkannya? Sama anak Ustadz. Langkah 1 menentukan SU, langkah 2 menentukan SN kali ketelitian, langkah ketiga menjumlahkan langkah 1 dengan langkah kedua ya. Nah, ini lihat SU-nya. Ini 1. Ini yang tidak ada angkanya, skalanya berapa? Ini 0,5, berarti 1,5, 2,5, 3,5. Ustaz ulangi, ini 1. Ini dia 0,5 ini ya. Berarti 1,5, ini 2, ini 0,5 ya, 2,5 yang bawah. Ini 3, 3,5. Nah, di mana nonius berakhir? Sama seperti jangka sorong tadi, di sini berakhirnya. Apakah ada skala yang terbaca di sini? Ada. Berarti ini 3, ini 3,5. SU-nya 3,5. Apakah benar? Benar ya, ini dia 3,5. Ini nah Ustadz ya, 3,5 ya. Nah, 3,5 ini nah Ustadz ya. Nah, 3,5 SU-nya. SN-nya sama seperti jangka sorong tadi. Lihat yang pas lurus berimpit. Ini dia. Ini tengah-tengah skala utama, ini tengahnya skala nonius, pas lurus berimpit ya. Nah, berapa angka yang ditunjukkan? Ini 10. Ini berapa otomatis? Ini 15. Berarti di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti berapa yang tengah-tengah, Nak? 12. Betul nggak kira-kira? Loh, ini 0,2. Ini 0,12, Ustadz. Ya, jangan lupa tadi SN-nya dikalikan dengan ketelitian. Ketelitiannya 0,01. 12 kali 0,01 hasilnya 0,12 ya. 0,12. Langkah yang ketiga ngapain Ustadz? Sama, menjumlahkan langkah 1 dan langkah 2. Sejajarkan koma. 0 tambah 2, 5 tambah 1, 6 ya, komanya sejajar. 3 tambah 0, 3. Hasilnya 3,62 mm. Kenapa di sini Ustadz 0,362 cm? Iya, karena sudah dikonversi dari milimeter ke sentimeter dibagi 10. Betul kan? Iya, ini hasilnya. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Insya Allah. Bagi yang mau lebih jelas lagi atau lebih tebal lagi, nanti bisa diulang video ini. Nah, alat ukur selanjutnya adalah alat ukur massa. Besaran massa ya, juga masih besaran pokok. Alat ukurnya bernama neraca. Neraca ini anak Ustadz macam-macam bentuknya. Ada neraca sama lengan ya, ada neraca 3 lengan, ada neraca 4 lengan. Namun yang hari ini kita akan pelajari adalah ini dia, neraca ya 3 lengan. Nah, neraca 3 lengan ini ada lengan depan, ada lengan tengah, dan ada lengan belakang. Caranya sangat mudah anak Ustadz. Ketika kita sudah melakukan pengukuran, menimbang bendanya. Nah, ini namanya anting-anting. Anting-antingnya ini gunanya untuk apa? Untuk meluruskan agar seimbang. Yang namanya timbangan itu harus seimbang. Kalau kita misalnya jualan di rumah, ada usaha jualan, misalnya dia mau beli, ada yang mau beli beras, ada yang beli tepung, makanya nimbangnya itu harus benar. Kita nggak boleh curang dalam menimbang, nanti berdosa di akhirat kelak, nanti kena hisab ya. Oleh sebab itu kita nimbang itu harus benar-benar Nak ya, nggak boleh bohong-bohongan atau menipu, berdosa, dosa besar ya. Nah, baik, kita lanjut kemari. Nah, ini ya, tinggal jumlahkan. Lihat angka yang ditunjuk pada anting-antingnya. Lihat, ini berapa? Ini 5 ya, 1,2. Ini skalanya juga, ini yang kecil-kecil sampai
sampai ke 6. Berarti 5,5 benar, ini dia 5,5 gram. Yang ini pas di sini ya, tidak ada lewat. Pas 20. Kenapa Ustadz 20,0? Tambahkan 0 supaya menjumlahkan koma yang sejajar. 20,0 ya dengan 20 itu sama nak ya. Ya, nah, selanjutnya lengan yang belakang berapa ini? 200 ya, pas 200,0. Jumlahkan ya, jumlahkan hasilnya 225,5 gram. Baik anak Ustadz, mudah sekali ya, insya Allah ya, mudah ya. Baik, mudah sekali insya Allah. Untuk alat ukur waktu ya, waktu biasanya menggunakan stopwatch ya, ketelitiannya berapa? 0,1 sekon ya. Nah, jam tangan arloji Ustadz yakin anak Ustadz juga punya ya, yang namanya arloji ini ya, ketelitiannya berapa? 1 sekon ya, ini untuk melihat waktu. Nah, jadi waktu ini juga harus kita lihat anak Ustadz, jadi waktu pun sudah habis, jadi kita nggak banyak-banyak lagi sekarang ya. Ini adalah latihan terakhir, dan ini Ustadz lakukan sebagai TMT, tugas mandiri terstruktur ya. Artinya apa? Nggak harus dikumpul hari ini juga. Yang harus dikumpul hari ini tuh yang tadi, yang satu soal yang tentang konversi dari 72 km per jam ke meter per sekon. Kalau yang ini anak Ustadz ngumpulnya Ustadz kasih batas waktunya berapa lama? Waktunya seminggu. Jadi nanti hari Jumat depan dikumpul anak Ustadz ya. Nah, hari Jumat depan ya. Nah, jadi Ustadz kasih waktu untuk mengerjakan yang ini ya. Gimana anak Ustadz, nampak ya gambarnya ya? Nah, nanti kalau misalnya ada gambar yang kurang nampak atau kurang kelihatan di video ini, di channel ini, nanti anak Ustadz bisa hubungi Ustadz di nomor yang tadi Ustadz sebutkan. Makanya tadi nomornya dihafal ya. Nah, kalau nggak hafal ya makanya harus dihafal. Baik anak Ustadz, hari Jumat depan ini dikumpul Jumat depan. Baik, barakallahu fikum. Inilah pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kepada Allah kita mohon ampun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak Ustadz semangat semuanya, manjadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.